Kita mungkin pada saat ini bisa melihat tetangga kita, sekitar kita, bagaimana perilaku mereka dalam kehidupan ini. Orang yang santun, orang yang baik, orang yang tentu kehidupannya menjadi tenang, tentram tuh. Sebaliknya orang yang istilahnya apa ya? Ya mungkin cinta dunia, mungkin ya cinta harta, cinta jabatan, itu artinya tidak mengingat Allah, apalagi tidak melaksanakan sholat, itu jauh dari Allah. Sehingga mereka itu dalam kehidupan kita lihat, apakah mereka tentram, walaupun mungkin hartanya banyak, ya. Apakah mereka tenang, walaupun rumahnya banyak, mobilnya banyak, tetapi kehidupan itu tidak ada ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita Ketentraman jiwa, ketentraman hati itu dengan cara mengingat Allah. Yang pertama, hatinya dulu. Hatinya itu diisi dengan keyakinan, diisi dengan keimanan itu. Kemudian nanti selanjutnya mengingat Allah di waktu kapan saja, ya. Di waktu kita duduk, di waktu kita berdiri, kita mau berjalan, kita bepergian, di waktu di pasar, di toko, di mana saja tetap mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah itulah hati menjadi tentram. Jadi kuncinya ketentraman hati dengan mengingat Allah. Tentu mengingat Allah yang paling besar adalah sholat. Ya. Karena sholat itu mengingat Allah dengan cara khusus, ya. Dengan cara habluminallah, dengan cara vertikal, dengan cara mendekatkan diri kepada yang kholiknya. Maka dengan mengingat Allah tadi, hati menjadi tentram, dan mengingat Allah yang paling besar adalah sholat. Itu dibicarakan di surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqibis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah dengan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an atau Alkitab, dan diri karena salat, ya. Jadi yang pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengerti Al-Qur'an, untuk mengerti Alkitab. Dan ini untuk mengingat Allah adalah dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ini nanti efeknya orang yang sholat itu berdampak pada kegiatan sosial, ya. Mestinya orang yang sholat itu bisa tercegah dari perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu adalah penyakit sosial, nanti saya bicarakan. Dan sesungguhnya mengingat Allah, artinya sholat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi dengan sholat kita mendekatkan kepada Allah, hati menjadi tentram, itu adalah keutamaan ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi intinya kuncinya untuk menjadi hati yang tentram, hati yang tenang, itu kita mengingat Allah. Kemudian kalau dilihat dari kesehatan jiwa, ya, oleh WHO diterangkan bagaimana jiwa yang tenang, bagaimana tentram, jiwa yang sehat itu. Yang pertama, bahwa orang itu harus mampu belajar dari pengalaman, ya. Harus ngerti tentang pengalaman yang pernah terjadi. Maka banyak ayat kita itu untuk melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, ya. Contohnya di surat apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat seperti itu. Jadi kalau kita lihat di muka bumi, kita melihat bagaimana mereka yang durhaka,
akhirnya disiksa Allah banyak sekali ya. Zaman Fir'aun, kemudian zaman Raja Namrud, ya, pokoknya termasuk sejak zaman Lut atau Hud, semuanya itu bagi mereka yang berbuat salah, berbuat jelek itu akan mendapat akibatnya, menerima siksaan dari Allah. Begitu pula orang yang taat pada Allah akan mendapatkan kemuliaan itu. Itu merupakan pelajaran. Kita mungkin pada saat ini bisa melihat tetangga kita, sekitar kita, bagaimana perilaku mereka dalam kehidupan ini. Orang yang santun, orang yang baik, orang yang tentu kehidupannya menjadi tenang, tentram tuh. Sebaliknya orang yang istilahnya apa ya? Ya mungkin cinta dunia, mungkin ya cinta harta, cinta jabatan, itu artinya tidak mengingat Allah, apalagi tidak melaksanakan sholat, itu jauh dari Allah. Sehingga mereka itu dalam kehidupan kita lihat, apakah mereka tentram, walaupun mungkin hartanya banyak, ya. Apakah mereka tenang, walaupun rumahnya banyak, mobilnya banyak, tetapi kehidupan itu tidak ada ketentraman. Bagi mereka yang hanya urusan dunia saja, yang dipikirkan tidak ada ketentraman. Nah, yang pertama cirinya mendapat pelajaran dari pengalaman, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat tetangga kita, teman kita, bagaimana kehidupan mereka. Kalau mereka itu taat pada itu sholat, mereka itu taat pada Allah, tentu mereka itu tenang tentram. Dilihat itu menyenangkan. Tapi sebaliknya mereka yang durhaka ya mungkin sampai berbuat maksiat ya, isinya cuman istilahnya zina misalnya, itu dalam kehidupan pun tidak bisa tenang, ya, atau mungkin mabuk-mabukan. Mengapa mabuk? Ya karena kita tidak tenang pikirannya, ya, merasa dengan mabuk tadi permasalahan selesai, padahal begitu mabuk malah membuat rusak, membuat kacau itu. Apalagi yang ya istilahnya apa ya, mungkin cinta jabatan ya, dengan berbagai macam cara. Maka intinya mendapat pelajaran dari kehidupan ini. Dalam hadis diterangkan dari Nawas bin Sa'id, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah membuat sebuah perumpamaan dengan jalan yang lurus. Pada dua tepi jalan itu ada dua tebing, yang pada dinding itu ada beberapa pintu yang terbuka. Maka pintu-pintu tersebut ada tabir, ada penyeru-penyeru di awal jalan, ada yang menyeru di atasnya, sedangkan Allah menyeru ke Darussalam atau surga dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki jalan yang lurus. Adapun pintu-pintu di tepi kedua jalan itu batas-batas larangan Allah. Jangan ada yang pun seorang pun terjerumus dari batas-batas Allah itu, sehingga tabir itu mereka itu akan menyeru kepada di atasnya adalah rahasia Tuhannya. Jadi ini orang yang mendapat apa ya istilahnya arahan untuk mengikuti jalan yang ditentukan Allah, ya. Di situ ada tebing yang ada tabirnya, di mana mestinya harusnya orang yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah itu mengikuti jalan yang lurus, jalan yang Darussalam istilahnya, menuju pada jalan yang batil. Sebaliknya di tepi yang lain ada batas larangan Allah. Ya ini yang tidak boleh. Kalau kita kerjakan larangan Allah tadi, akibatnya akan mendapat siksaan itu. Maka intinya jalan itu ada jalan lurus, tapi ada jalan bengkok, ada jalan malaikat ya, ada jalan setan, ada jalan baik, ada jalan yang buruk. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini, kita harus tahu batas-batasnya, harus tahu tuntunannya, harus tahu di dalam Al-Quran bagaimana. Kalau diperintahkan ke jalan yang lurus, kalau kita ikuti akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya kalau kita mengikuti jalan yang jelek, jalan yang maksiat, jalan yang dilarang oleh Allah, akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kehinaan. Tuh, jadi ini pelajaran kita bisa melihat dalam kehidupan ini, gitu. Karena kita melihat kehidupan ini nanti akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian di ayat yang lain surat Al-A'raf 201,
Sesungguhnya orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini kuncinya orang yang beriman itu, kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat mengikuti apa yang dipengaruhi oleh setan tadi, hatinya menjadi tidak tentram, hatinya menjadi tidak tenang. Nah, mestinya harusnya bagi mereka yang berbuat maksiat, berbuat mengikuti setan tadi, ingat kepada Allah, ingat kepada tuntunan Al-Quran, ingat kepada pelajaran-pelajaran. Sehingga mereka itu melihat kesalahan-kesalahan itu akan bisa diperbaiki. Yang paling celaka itu orang yang berbuat maksiat, berbuat jelek, tidak merasa salah. Karena tidak tahu, atau karena kebodohannya, atau karena hatinya yang keras tadi. Sehingga dia berbuat salah, misalnya berjudi, tetapi merasa ini mendapat keberuntungan, mendapat harta gara-gara berjudi. Orang mabuk-mabukan merasa ini saya mendapat ketenangan dengan minum minuman keras tadi. Padahal itu jalan yang rusak, jalan yang sesat itu. Bahkan orang berzina pun merasa mendapat kenikmatan dunia, lupa kepada siksaan Allah di akhirat nanti. Sehingga dia berbuat zina enak saja, tenang saja, merasa itu suatu istilahnya kesenangan dunia yang diikuti itu. Jadi intinya kita harus mendapat pelajaran dari pengalaman kita di dunia ini, dan kita bisa melihat tetangga kita kalau bagaimana akibat dari orang yang berbuat jelek dan bagaimana orang yang berbuat baik itu. Berikutnya, sifat yang sehat, sifat yang sehat adalah mudah beradaptasi. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Intinya kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu harus yakin, harus harus siap. Barangkali apa yang diperintahkan Allah ini membuat kita tidak tenang, tidak senang, atau tidak mau, tapi itu merupakan kebaikan bagimu itu. Boleh jadi yang kamu membenci itu adalah menjadi baik bagimu gitu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu maka buruk bagimu. Intinya orang itu harus punya sifat mudah beradaptasi. Di surat Az-Zumar ayat 39, katakanlah, hei kaumku, berjalanlah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui akibat dari pekerjaanmu. Jadi kita itu beramal, berbuat, kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Enak, tenang gitu. Tapi mereka yang tadi tidak mengerti apa yang dilarang, tidak mengerti apa yang diperintahkan, itu bingung. Tapi dengan mengerti, insya Allah apa yang kita kerjakan tadi akan menguntungkan bagi kita kalau itu merupakan perintah Allah. Sebaliknya kalau dilarang tentu akan mengakibatkan kerusakan bagi kita kalau itu larangan dari Allah itu. Bahkan dulu pernah terjadi wabah Kemarin barusan kita mendapat wabah Covid itu dulu pernah ada wabah. Pelajaran dari Nabi, kalau orang terkena wabah atau lihat suatu daerah itu terkena wabah, maka kita diperintahkan untuk menghindarinya. Tapi kalau kita sudah berada di tempat itu, di dalam wabah itu, malah sebaiknya tidak keluar dari daerah itu, karena akan membuat penularan di tempat yang lain. Dalam riwayat dari Amir bin Sa'ad Abi Waqqas, bahwanya mendengar Usama bin Zaid, apa yang kamu dengar dari Rasulullah tentang penyakit taun? Usama menjawab, Rasulullah menjawab, penyakit taun adalah suatu hukuman dari siksaan kepada kaum Bani Israel atau kepada umat-umat sebelum kalian. Maka apabila kalian mendengar penyakit taun, penyakit wabah ini,
yang melampaui suatu daerah, janganlah kalian datang ke daerah itu. Jadi jangan mendatangi daerah yang di situ ada wabah. Dan apabila menimpa suatu daerah sedangkan kamu berada di dalamnya, maka janganlah keluar daerah itu. Jadi itu namanya beradaptasi, artinya bisa menyesuaikan diri sehingga kalau ada wabah itu kalau kita berada di dalam kota, di dalam daerah wabah itu tidak keluar ke daerah lain supaya tidak menularkan kepada yang lain. Sebaliknya kalau kita di daerah yang belum ada wabah, di situ ada wabah, kita ditahan untuk tidak masuk ke kota itu, daerah itu, karena di situ sedang ada wabah, maka kita hindari untuk datang ke tempat itu. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, penyakit taun adalah tanda-tanda hukuman. Dengan penyakit tersebut Allah Azza wa Jalla menguji manusia dari hamba-hambanya. Maka apabila kalian mendengar penyakit tersebut menimpa suatu daerah, janganlah kalian masuk ke daerah itu. Apabila menikah daerah itu sedang kamu di luar, maka kamu jangan lari dari. Apabila kamu menimpa di situ sedangkan kamu pada waktu itu ada di dalamnya, maka jangan keluar dari situ. Jadi kalau ada daerah wabah, kita tidak masuk karena kita daerah tidak wabah. Sebaliknya kalau kita berada di daerah wabah, malah jangan keluar. Jangan, kalau dengan keluar nanti akan menularkan kepada yang lain. Di hati yang lain, ya, di hadis Muslim, sesungguhnya sakit adalah penyakit suatu siksaan yang didengarnya amat-amat sebelum kalian selalu disiksa. Kemudian setelah itu penyakit itu menetap di muka bumi. Lalu penyakit itu suatu saat hilang, suatu saat datang lagi. Maka barang siapa yang mendengar suatu penyakit taun tersebut menimpa suatu daerah, jangan sekali kamu datang kepadanya. Dan barang siapa yang berada di daerah itu, sedang menimpa daerah itu, maka jangan sekali-kali keluar dari daerah itu. Jadi ini pelajarannya menyesuaikan diri supaya tidak ya itulah kesana kemari membuat penyakit ya yang tuh. Jadi ini pelajaran, bahkan pernah terjadi Umar itu akan masuk negeri Syam itu dicegah oleh gubernurnya karena di negeri Syam sedang terjadi wabah tahun tadi. Akhirnya Umar bermusyawarah dengan para sahabat ya. Keputusan terakhir ya kembali dari akan datang ke Syam tidak jadi, kembali ke Madinah. Lah ada orang, apa kamu akan mengingkari mengingkari takdir? Ya Umar jawabnya, saya tidak lari dari takdir, tetapi saya menuju takdir yang lain ya. Kalau kita sengaja masuk ke daerah itu kemudian mati kan kita juga dalam takdir. Atau kalau kita menghindar kemudian kembali lagi, itu juga dalam takdir. Bahkan Umar memberi pelajaran, kalau kamu punya unta yang kamu bawa turun ke suatu daerah atau lembah, kemudian di situ ada dua sisi, sisinya yang subur, sisinya yang tandus. Bukanlah kamu akan menggembalakan pada sisi yang subur? Apakah kamu mengembalakan itu dengan takdir Allah? Dan jika kamu memberikan pada daerah tandus, kemudian kambing-kambing tadi lapar, itu juga bukan takdir Allah. Itu. Jadi pelajaran gitu, karena kita boleh memilih ya daerah tandus atau daerah subur, tentu kita menggembalakan kambing tadi di daerah subur, itu takdir. Kemudian kalau kita menggembalakan di daerah yang tandus akhirnya ya kambingnya kurus-kurus, kambingnya lapar, itu juga takdir. Ya begitulah tentang wabah tadi. Kalau kita mendatangi wabah kemudian masuk ke daerah itu akhirnya terkena penyakit, itulah juga takdir. Apabila kita menghindari kemudian istilahnya terbebas dari penyakit itu ya, kita tidak datang di daerah itu kemudian sehat, berarti itu juga takdir. Ya, jadi itu pelajaran yang pertama tadi, sifat orang mukmin, atau mungkin juga di dalam pelajaran tentang kesehatan jiwa itu yang pertama mampu belajar dari pengalaman, yang kedua mudah beradaptasi. Ya itu aja. Ya. Nanti yang lain kita lanjutkan, baru dua sifat
atau 2 pelajaran dari WHO tentang apa ya, ciri dari orang sehat jiwanya. Ya, baik pemirsa, itu tadi tausiah dari Ustadz Dr. Setyo Budi Santoso tentang kesehatan jiwa. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama di program unggulan Fajar Hidayah dengan Ustadz Dr. Setyo Budi Santoso. Kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Ini dari Kalimantan Tengah, dari hamba Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Kalimantan Tengah. Ustaz, saya akan tanya, orang sujud yang kakinya terbuka lebar, tidak memakai celana, apa itu batal, Ustaz? Pahanya kelihatan. Apa itu batal sholatnya? Iya. Tidak pakai celana maksudnya pakai sarung apa pakai anu gitu? Pakai bukan, tidak pakai celana panjang. Halo, Bapak. Tidak pakai celana. Kalau sujud itu kakinya itu terbuka lebar, tidak rapat, maksudnya itu. Ayo, tidak pakai celana maksudnya celana panjang ya? Apa batal sholatnya? Iya. Kenapa? Iya. Ya, Sudah, Bapak. cukup. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentu yang namanya sholat itu harus menutup aurat itu. Jadi aurat itu memang kalau laki-laki atau terjadi perbedaan pendapat. Untuk laki-laki loh. Kalau untuk perempuan jelas seluruh tubuh harus tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan, itu aurat wanita. Dan laki-laki memang dalam hadis itu antara pusar dan lutut itu. Jadi ada itu, tapi juga ada yang menggariskan hanya daerah kemaluan saja gitu. Tapi ada juga yang sampai ke lutut itu. Monggo di antara itu kan berarti kalau mereka yang mendasari bahwa auratnya sampai ke lutut itu berarti batal. Tapi kalau mendasari bahwa aurat itu hanya tempat kemaluan saja, berarti lutut itu kelihatan tidak apa-apa itu. Ya. Kita ke pertanyaan yang masuk melalui WA, Ustadz, dari Bapak Suhardi di Wonogiri. Saya mau tanya, apakah mengorbankan orang yang sudah meninggal ada tuntunannya, dan apakah dagingnya itu halal, Ustaz? Iya. Jadi yang pertama memang banyak hadis itu tentang amalan-amalan yang kadang-kadang ya digantikan orang lain, atau mungkin ya misalnya tentang puasa, orang memuasakan orang lain, kemudian juga tentang sedekah, mensedekahkan orang lain, haji juga menhajikan orang lain, seolah begitu. Tapi juga di pemahaman kita tentang walaisa li insani ila masa'a An-Najm ayat 39, bahwa masing-masing orang itu akan mendapat pahala dari masing-masing. Jadi kalau dia beramal, ya dia itu mendapat pamal. Nah kalau seseorang itu ya istilahnya apa, mempuasakan atau bersedekah atau haji, itu dia beramal, ya dia yang dapat pahala. Adapun orang tuanya atau yang menyuruh dan sebagainya tadi itu
ya dapat pahala karena dia memberikan didikan pada anaknya, tentu juga dapat pahala. Tapi kalau berhaji misalnya, itu yang paling jelas mendapat pahala yang mengerjakan haji tadi. Itu jadi yang orang itu mendapat pahala maupun mendapat siksa dari masing-masing, dari diri pribadi itu. Jadi memang ada perbedaan pendapat mungkin terutama tentang memahami hadis-hadis yang ya tadi tentang orang menghajikan orang lain, orang memuasakan orang lain, termasuk korban ya. Jadi korban malah tidak ada hadis yang saya mengkorbankan orang tua saya yang sudah meninggal, itu tidak ada. Tapi kalau mau itu mungkin ada yang membolehkan, tapi memang tidak ada riwayat seseorang itu saya mengkorbankan misalnya kambing misalnya untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia, atau untuk ya bapak yang sakit saya misalkan, itu tidak ada riwayat itu. Kemudian kalau dia menyerahkan kepada panitia kemudian bergabung, tentu kalau zahirnya dia disembelih dengan cara Islam ya tentu halal saja itu. Ya. Kita sapa pemirsa yang telah bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Sepertinya terputus Ustadz. Kita ke pertanyaan yang melalui WA. Ini terkait kurban lagi Ustadz. Saya hamba Allah dari Purbalingga. Saya mau bertanya bahwa Nabi telah bersabda bahwa seorang yang mau berkorban, yang tidak mau berkorban, maksud saya, jangan mendekati tempat sholat. Mohon dijelaskan maksud hadis tersebut. Apakah hadisnya sahih atau dhaif, Ustaz? Iya, bukan siapa yang tidak mau berkorban. Hadisnya yang panjang ada beberapa itu, barang siapa yang punya kemampuan, artinya dasarnya itu. Jadi kalau dia punya kemampuan, mestinya bisa berkorban, tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati musolaku. Artinya ya tidak usah salat Idul Adha gitu. Wong Idul Adha itu juga sunnah ya. Korban itu juga sunnah. Jadi kadang-kadang kalau orang mementingkan Idul Adha, mungkin juga ada yang mementingkan Idul Fitri, sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Sedangkan korban jarang, walaupun kaya lah, punya uang itu. Itu memang ada hadis yang seperti itu ya. Saya bacakan artinya saja dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan musola atau tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 207, nomor 8280. Itu dalam pelajaran kita itu dhaif ya. Karena dalam syaratnya ada yang bernama Abdullah bin Ayyasi itu. Ada hadis yang lain ya, juga Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rizki, artinya kaya ya, punya longgar, tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 144, nomor 3123. Dhaif juga karena di dalam syaratnya ada tentang Abdullah bin Ayyam. Ya, ini memang pelajaran secara umum ya, bukan urusan ibadah, bukan urusan hablumillah. Tapi dalam hal kita berkorban tadi, kalau dia itu mempunyai kemampuan, punya uang, kaya, tetapi dia tidak mau berkorban, ya sama, tidak usah sholat di sholat Id aja, sama, itu hukumnya sunnah. Kalau korbannya tidak mau padahal mampu, sedangkan dia malah ya istilahnya sholat id di malah ya itu tadi, ini hanya syarat dari itu, sebaiknya tidak usah sholat id saja. Sholat id juga sunnah, korban juga sunnah. Itu bagi mereka yang punya kemampuan, bukan secara umum, bukan orang tidak mampu berkorban. Nanti bagi mereka yang punya kemampuan tidak mau korban, itu lebih baik tidak dekat-dekat dengan musolaku atau tempat sholat kami gitu.
Kita masuk ke pertanyaan WA lagi Ustadz. Ini dari Ibu Lilis di Solo. Saya mau tanya Ustadz, saya sholat berjamaah, ketinggalan bacaan Alhamdulillah, sedangkan saya masih baca iftitah. Saya harus bagaimana Ustadz? Dia berarti mamuk masbuk. Ya, jadi masih baca tapi Lah, Ustadznya Alhamdulillah. Lah iya, kok bisa baca doanya pada saat imamnya sudah mengucap Alhamdulillah. Ya, kalau imamnya sudah Alhamdulillah tidak boleh baca doa iftitah itu, karena imamnya jahar ya, imamnya jahar Alhamdulillah Rabbil alamin, kita datang itu berarti ya tidak boleh imamnya membaca Alhamdulillah, membaca Al-Fatihah, kita membaca doa iftitah gitu. Tapi kalau kita sempat mendengar Alhamdulillah, artinya Al-Fatihahnya lengkap, berarti itu rekaatnya bisa dihitung. Tapi kalau Alhamdulillah tidak bisa ikut, ya sudah misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya sudah, kita tidak menghitung rekaat itu, nanti menambah 1 rekaat, karena rekaat itu tidak dihitung karena sudah tidak sempat mendengarkan Al-Fatihah secara lengkap. Tapi kalau kita bisa mendengarkan Al-Fatihah secara lengkap, tidak usah pakai doa iftitah itu. Jadi langsung mendengarkan apa yang diucapkan imam itu. Ini dari Pak Lamin di Boyolali terkait kesehatan Ustaz. Tapi sepertinya ada yang masuk melalui telepon, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Terputus lagi sepertinya Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan WA. Ya. Dari Pak Lamin di Boyolali. Bertanya Ustadz Budi, kalau sakit stroke sembuh 90 0 donor darah, apakah boleh dan apakah baik untuk kesehatan? 90% maksudnya. Oh, 90%. Ya, jadi kalau sudah pernah stroke kemudian sudah kembali pulih sempurna, itu tentu nanti kalau mau donor darah akan dicek, pertama tentu HB-nya itu. Kalau HB-nya memenuhi syarat berarti sudah memenuhi syarat dulu. Kalau HB-nya tidak memenuhi syarat, walaupun sudah sehat tidak diterima. Kemudian juga tensinya. Nah, kemarin stroke-nya karena apa ya? Mungkin karena tensi tinggi, ditensi lagi, loh kok tinggi? Berarti belum boleh gitu. Atau mungkin sakit gula atau mungkin sakit-sakit yang lain. Kalau secara fisik sehat, HB-nya cukup, tensinya normal, itu insya Allah akan keterima. Tapi nanti kalau dicek secara fisik itu ada kelainan, ada kekurangan ya. Tadi mungkin HB-nya kurang, atau mungkin misalnya stroke-nya karena kolesterol yang tinggi itu juga tidak kelihatan, itu bisa juga itu. Kemudian juga yang namanya umur itu ya dibatasi, artinya memang secara teori tidak ada batasan umur, tetapi kalau umurnya sudah lebih dari 60, kemudian kondisi fisiknya bagaimana kan ya dihindari. Apalagi pernah sakit stroke. Prinsipnya secara umum boleh, tetapi nanti akan dicek secara di dokter UTD tadi. Kalau dia tidak ada kelainan apa-apa, udah pulih kembali, insya Allah itu. Kemudian juga ya kalau masih muda, masih bisa donor darah, ya mungkin bisa diterima. Tapi kalau tidak, ya kalau punya penyakit atau apalagi umurnya sudah sepuh, biasanya tidak diterima. Gitu. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fatah Hidayat di Tasikmalaya. Saya mau tanya Ustadz, kalau mata katarak, kenapa sering terasa pusing kalau mau berdiri? Bagaimana solusinya? Solusinya kataraknya diobati ya. Jadi memang kalau gangguan mata, penglihatan, tidak hanya katarak ya, mungkin macam-macam lah. Ada glaukoma, itu mungkin juga belean saja itu mata juga kadang pusing ya. Apalagi juga kalau istilahnya kelainan refraksi ya. Ada yang min, ada yang plus, itu juga akan membuat pusing itu. Maka kalau tadi jelas karena katarak, maka sebaiknya diperiksakan ya, terutama kepada ahli dokter mata. Nanti akan dilihat ya, berani diambil apa belum itu. Jadi kalau sudah menutup sama sekali, ya sebaiknya diambil ya, diganti dengan kaca yang lain ya,
Itu kan katarak itu penyebabnya karena kekeruan kaca, jadi kekeruan di mata sini yang namanya kaca itu, kalau itu nanti diganti dengan balu berarti lebih tajam. Tapi kalau dibiarkan, kalau tidak diganti atau tidak diambil, itu lensa mata tadi di mata tadi itu akan tidak kelihatan dan mungkin mengganggu ya tadi, mungkin bikin pusing, mungkin ya, dan sebagainya. Dan sekarang malah mulai canggih ya. Awal-awal katarak itu kadang-kadang sudah berani ngambil. Kalau dulu harus tua dulu, harus mateng dulu. Ya istilahnya kalau sudah istilahnya apa ya, penglihatannya sudah gelap sekali, ya itu baru diambil. Kalau sekarang kadang-kadang hanya terganggu, mungkin agak pusing-pusing aja, lensa mata tadi ya keruh sedikit, itu saja kadang-kadang boleh diambil. Itu bisa diambil karena ahli itu. Ya, ya intinya saya periksa ke dokter mata. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Ibu Muji di Klaten. Dokter, saya pasca operasi patah tulang, ya. Sudah hampir 2 bulan, tapi badan terasa kaku dan capek, padahal tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Kenapa, Ustaz? Iya. Ya biasanya kalau patah itu kan istilahnya geraknya kurang. Ya memang sebaiknya pada saat ya mungkin tangan, kaki patah itu, terutama yang tidak ada hubungannya dengan yang patah, harus digerakkan itu. Sebab kalau tidak ada gerak, tidak ada, hanya tidur saja, ada duduk saja, itu nanti ya badan itu menjadi kaku semua karena tidak lancar peredaran darah. Ya, saya apalagi kalau kadang-kadang kita di rumah sakit kadang-kadang diimbus saja karena satu posisi, nanti kalau ini tidak digerakkan lama-lama ya kaku, nggak bisa digerakkan. Maka yang bisa digerakkan ya. Olahraga misalnya nih yang patah kanan ya gini kiri, nah ini digerakkan, kakinya digerakkan terus, nanti akan memperlancar peredaran darah. Itu. Jadi karena tadi patah, kemudian mungkin juga tidak banyak gerak, tidak banyak dianukan, akhirnya ya tadi kaku seluruh tubuh tadi. Ininya supaya